Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan gerak parabola. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Doni melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan sumbu mendatar. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baik, jika soalnya digambar nanti kurang lebih akan seperti ini ya Dek ya. Ada sebuah bola basket, kemudian dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X ya. Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan sumbu mendatar. Maka bentuk lintasan dari bola itu adalah membentuk sebuah parabola. Seperti ini ya. Hingga akhirnya bola basket kembali lagi jatuh ke tanah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai titik tertinggi. Nah, misalkan ini adalah titik tertinggi dari bola basket. Kalau dalam gerak parabola, titik tertinggi itu simbolnya adalah Ymax. Nah, jadi kalau pada gerak vertikal ke atas mungkin adik-adik sudah cukup familiar ya. Pada gerak vertikal ke atas kita kenal yang namanya Hmax. Itu adalah titik tertinggi dari benda yang dilempar vertikal ke atas. Persamaannya adalah Hmax sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Lalu ada juga THmax. THmax itu adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Pada gerak vertikal ke atas rumusnya yaitu V0 dibagi dengan gravitasi ya. Ini sekaligus kita mereview materi gerak lurus sebelumnya. Karena nantinya pada gerak parabola itu sebenarnya hanya gabungan antara gerak lurus beraturan ya pada sumbu mendatar atau sumbu X dan yang sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Bisa gerak vertikal ke atas ya, contohnya adalah soal kita kali ini, bisa juga gerak jatuh bebas, nanti di contoh selanjutnya, bisa juga gerak vertikal ke bawah. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi. Jadi sebenarnya mirip dengan gerak vertikal ke atas ya. Yang ditanyakan di sini adalah Ymax. Ingat ya, kalau pada gerak parabola tinggi maksimum ya, itu simbolnya adalah Ymax, maka waktu untuk mencapai tinggi maksimum Ymax. Nah, rumusnya mirip dengan gerak vertikal ke atas, yaitu V0 dibagi dengan G, ya. Thmax sama dengan V0 per G, Ymax sama dengan V0 per G. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pada gerak parabola, kecepatan yang kita gunakan ya, V0 di sini bukan V0 sama dengan 20 meter per sekon, melainkan kecepatan 20 meter per sekon ini harus kita pisah ya menjadi dua bagian, yaitu kecepatan yang searah sumbu Y ya atau V0Y dan kecepatan yang searah dengan sumbu X ya. Nah, sekalian aja ini V0X berarti 20, masih ingat ya Dek ya, kalau dekat dengan sudut maka 20 kita pakai cos ya. 20 cos 30 derajat, yaitu 10 akar 3, karena cos 30 setengah akar 3. Untuk V0Y, karena V0X-nya kita pakai cos, maka V0Y otomatis V0 sin theta ya, atau langsung aja kalau kita masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya, sebentar, ini saya hapus dulu biar rapi. V0Y berarti V0 20 dikalikan dengan sin 30 derajat ya, sin 30 itu setengah kali 20, 10 meter per sekon. Nah, karena kita menghitung Ymax, ini kan T pada sumbu Y ya, jadi Ymax, maka V0 yang kita pakai di sini itu adalah V0Y. Jadi, nanti Ymax sama dengan V0Y itu adalah 10 ya Dek ya, tadi sudah kita hitung di sini, 10 meter per sekon dibagi dengan 10 sama dengan 1 sekon. Artinya bola basket mencapai titik tertinggi membutuhkan waktu 1 sekon. Nah, mungkin kalau di sekolah ada rumus jadi ya, Ymax itu sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, ini boleh kalau misalkan adik-adik mau menghafalkan ya. Tetapi tidak usah dihafalkan pun juga tidak masalah ya. Yang penting adik-adik tahu bahwa ketika nanti yang dibutuhkan itu adalah sumbu Y,
Sebagai contoh TY max. Nah, itu kan berarti sumbu Y. Maka V0 yang adik-adik gunakan itu adalah V0 yang searah dengan sumbu Y. Ya, jadi kalau pada gerak parabola selalu V0 itu dipisah menjadi dua, yaitu V0x dan V0y. Jika ditanyakan itu berhubungan dengan sumbu Y, maka gunakan V0y. Jika ditanyakan berhubungan dengan sumbu X, maka gunakan yang searah dengan sumbu X ya. Contohnya adalah soal yang pertama ini. Ditanyakan TY max, maka yang kita gunakan adalah V0 yang searah dengan sumbu Y. Nah, rumusnya itu sebenarnya mirip dengan atau sama ya, bahkan ya, bukan mirip lagi tapi sama dengan gerak lurus yang telah kita pelajari sebelumnya. Soal berikutnya, jika sebuah selang air menyemprotkan air ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sudut 37 derajat, berapakah tinggi maksimum air tersebut? Jadi yang ditanyakan di sini adalah Y max. Berapakah Y max? Ya. Nah, pada gerak parabola itu adalah perpaduan antara GLB dan GLBB ya. Jadi sumbu X adalah GLB, kemudian sumbu Y adalah GLBB. Dalam hal ini perpaduan antara GLB dan gerak vertikal ke atas. Sehingga nanti untuk mencari ketinggian maksimum, acuan kita adalah gerak vertikal ke atas ya. Tadi juga sudah kita singgung sedikit bahwa pada gerak vertikal ke atas, H max itu persamaannya adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Maka nanti untuk mencari Y max, rumusnya juga sama, yaitu V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Hanya jika pada gerak parabola, V0 yang diketahui di soal sebesar 10 meter per sekon, ya ini harus kita pisah menjadi dua bagian, yaitu V0x dan V0y. Mungkin adik-adik juga sudah hafal ya, V0x itu biasanya V0 dikalikan dengan cos theta ya. Sementara V0y itu adalah V0 kita kalikan dengan sin theta. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah Y max. Maka V0 yang kita pakai itu adalah V0 yang searah dengan sumbu Y. Jadi adik-adik cukup mencari besarnya V0Y. Tadi V0-nya 10 meter per sekon ya, adik ya. Jadi 10 dikalikan dengan sin 37 derajat. Sin 37 itu 0,6, 0,6 kali 10 itu 6. Nah, V0Y sama dengan 6 meter per sekon. Hasil ini adik-adik masukkan ke persamaan semula. Jadi V0Y kuadrat itu berarti 6 kali 6 dibagi 2 kali 10. Atau 36 dibagi 20 ya. 36 dibagi 20 itu 1,8 meter. Jadi tinggi maksimum dari air tersebut adalah 1,8 meter. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter, artinya 5 meter di sini adalah X maksimum. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal bola adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah nilai V0 ya adik ya. Nah, jika adik-adik hafal rumus untuk mencari X maksimum pada gerak parabola, maka nilai V0 itu bisa dengan mudah adik-adik temukan ya. Ini jika syaratnya adik-adik hafal rumus untuk menghitung X max dalam gerak parabola, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi dengan gravitasi ya. Jadi sudut elevasinya sudah ada, percepatan gravitasinya juga sudah diketahui, X max-nya ada 5 meter, maka V0 bisa kita hitung. Nah, sekarang bagaimana jika tiba-tiba ketika diulangan adik-adik lupa ya, tiba-tiba blank dengan apa yang telah adik-adik pelajari sebelumnya. Sebenarnya rumus X max itu bisa diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak vertikal ke atas ya. Nah, ini sekalian aja kita kupas secara singkat di sini. Sebelum nanti kita kerjakan dengan rumus jadi ini ya. Jadi kalau misalkan sebuah gerak parabola kalau digambarkan kan kurang lebih seperti ini. Misalkan ini ada sebuah benda diberi kecepatan awal V0 membentuk sudut theta ya Dek ya, terhadap sumbu X atau sumbu horizontal. Maka nanti lintasannya adalah seperti parabola seperti ini ya. Nah, yang dimaksud X max itu adalah jarak mendatar terjauh ya. X maksimum. Lalu yang ini adalah Y max atau tinggi maksimum ya. Jadi kalau pada gerak parabola notasinya di sini X dan Y.
Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari berapakah atau rumus X max itu seperti apa? Nah, tentu adik-adik masih ingat, kalau pada gerak parabola, sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan ya, Dek ya. Lalu, jika sumbu Y ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, macamnya gerak lurus berubah beraturan itu ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, ketika gerak parabolanya adalah parabola utuh seperti ini, berarti yang di sumbu Y itu adalah gerak vertikal ke atas, ya. Nah, sekarang kita ke sumbu X dulu. Pada sumbu X, untuk mencari jarak, karena gerak lurus beraturan, maka rumus jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu ya, Dek ya. Nah, tadi juga sudah sempat kita singgung, jika yang kita cari itu ada pada sumbu X, maka V yang kita pakai itu adalah V yang searah dengan sumbu X. Dalam hal ini yaitu V0X. Ya. Nah, sebelumnya adik-adik juga harus sudah membagi, ya sudah memisahkan V0 ini menjadi dua komponennya, yaitu V0X dan V0Y ya, Dek ya. V0X itu adalah V0 cos theta, sementara V0Y itu adalah V0 sin theta, ya. Nah, sementara T di sini adalah 2 kali TY max ya. Jadi T di sini adalah 2 kali TY max. Coba adik-adik perhatikan gambar ini ya. Jadi T yang dimaksud T di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai jarak terjauh atau untuk mencapai X maksimum ya. Nah, waktu naik dan waktu turun ini sama besar. Waktu naik itu disebut TY max ya. Sehingga karena waktu naik dan waktu turun sama besar, maka waktu untuk mencapai X maksimum itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai TY max. Sehingga T di sini sama dengan 2 kali TY max. Tadi juga sudah sempat kita singgung ya, pada gerak vertikal ke atas untuk mencari TY max itu rumusnya adalah V0 Y ya dibagi dengan G. V0Y itu berarti V0 sin theta ya, Dek ya. Nah, jadi lengkapnya T di sini sama dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G. Ya, V0Y ini asalnya dari sini. V0Y sama dengan V0 sin theta. Jadi nanti ketika ada pertanyaan ya, sekalian aja ya. Tentukan waktu yang dibutuhkan oleh benda agar benda tiba kembali di tanah ya, atau tentukan waktu yang dibutuhkan oleh benda sampai kembali di tanah pada gerak parabola ya. Maka rumusnya itu adalah T sama dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G. Atau kalau misalkan adik-adik bisa membayangkan ya, waktu untuk mencapai titik terjauh pada arah mendatar itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Ini adalah waktu naik dan waktu turun ya. Waktu naik, waktu turun itu sama. Waktu naik itu adalah TY max. Waktu turun juga TY max. Sehingga waktu totalnya untuk mencapai X maksimum atau untuk kembali ke tanah 2 kali TY max. Bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, rumus ini ya 2 kali V0 sin theta per G, adik-adik masukkan ke persamaan untuk mencari X maksimum ya. X maksimum ya, di sini X maksimum sama dengan V0X. V0X itu kan V0 cos theta ya, Dek ya. Yang ini ya. Adik-adik kalikan dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G ya. Nah, ini V0 kali V0 itu berarti V0 kuadrat. Lalu, secara matematis ya ini ya, 2 sin theta cos theta, ya, itu sama dengan sin 2 theta dibagi dengan G. Nah, coba adik-adik perhatikan. Ini adalah rumus dari X max, yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya, sama ya dengan rumus ini. Nah, mulai sekarang, kita akan langsung menggunakan rumus jadi ini ya. Tapi, penurunan rumus jadi adik-adik harus tahu juga ya, untuk mencegah ketika tiba-tiba adik-adik lupa ketika mengerjakan sebuah soal, adik-adik bisa menurunkan rumus X max ini dengan cepat ya, tentunya dengan logika yang telah kita pelajari bersama tadi. Baik adik-adik, jika nanti ada pertanyaan, silakan adik-adik boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan dulu ya.
X maksimum di sini sama dengan 5. Kemudian V0-nya dicari, V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 theta. Berarti 2 kali 45 itu 90 derajat ya, Dek ya. Dibagi dengan 10. Sin 91 boleh kita coret. Maka V0 kuadrat sama dengan 50. Sehingga V0 sama dengan akar 50. Atau 5 akar 2 meter per sekon. Jadi kecepatan awal bola adalah 5 akar 2 meter per sekon. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat dan peluru B dengan sudut 60 derajat. Tentukanlah perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B. Jadi yang dibandingkan di sini adalah tinggi maksimum ya, Dek ya. Dalam gerak parabola, tinggi maksimum itu simbolnya adalah Y max. Rumusnya mirip dengan H max pada gerak vertikal ke atas. Tentu adik-adik masih ingat ya, kalau pada gerak vertikal ke atas, H max itu rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, pada gerak parabola, karena yang ditanyakan ini adalah di sumbu Y, maka V0 yang kita gunakan itu adalah V0Y. Ya, V0Y itu adalah V0 yang diproyeksikan ke arah sumbu Y. Atau saya tulis ulang ya, biar semakin ingat. Jadi dalam gerak parabola V0 selalu kita pisah untuk menganalisanya, yaitu V0X dan V0Y. V0X itu adalah V0 cos theta ya, Dek ya. Theta di sini adalah sudut elevasi. Untuk V0Y itu adalah V0 sin theta. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah V0Y. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan semula. Jadi, Y max sama dengan V0Y dikuadratkan. Dengan kata lain, V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kalau adik-adik bisa menghafal rumus ini, nanti bisa menghemat waktu ya ketika adik-adik bertemu dengan soal-soal yang mana adik-adik diminta untuk menghitung tinggi maksimum pada gerak parabola. Akan tapi jika adik-adik lupa, adik-adik bisa turunkan langsung dengan menggunakan konsep gerak vertikal ke atas ya, seperti yang kita lakukan barusan. Baiklah adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan tinggi maksimum ya, atau perbandingan Y max. Nah, seperti biasa ketika dalam fisika kita diminta untuk membandingkan dua variabel ya, yaitu Y max peluru A dan Y max peluru B, kita tuliskan dulu rumusnya. Ini saya tulis ulang biar rapi ya. Jadi Y max itu adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi dengan 2G ya, Dek ya. Nah, lalu langkah berikutnya kita tentukan dulu variabel-variabel yang konstan ya. Di soal diketahui peluru A dan peluru B yang berbeda hanyalah sudut elevasinya saja, yaitu peluru A 30 derajat dan peluru B 60 derajat ya, Dek ya. Sementara V0-nya sama ya. Karena V0-nya sama, maka ini bisa kita coret. Jadi V0 kuadrat kita coret. Lalu angka 2 ini kita coret karena konstanta, demikian juga dengan percepatan gravitasi. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa Y max itu berbanding lurus dengan sin kuadrat theta. Bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sehingga nanti perbandingannya adalah Y max A banding Y max B sama dengan sin kuadrat theta A. Ingat ya, Dek ya, Y max berbanding lurus dengan sin kuadrat theta. Jadi kalau yang di atas di sini A, maka yang di samping kanan di sini theta A. Demikian juga yang di bawah ini adalah peluru B, maka yang di ruas kanan ini adalah sin kuadrat theta B. Tinggal kita masukkan angkanya. Sin kuadrat theta A berarti sin kuadrat 30 derajat dibagi dengan sin kuadrat 60 derajat. Sin 30 itu setengah ya, Dek ya, setengah dikuadratkan 1/4. Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau dikuadratkan 3/4. 4-nya boleh kita coret. Maka hasil akhirnya sama dengan 1/3. Jadi perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B adalah 1/3.
Jika sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon, maka tentukanlah kecepatan peluru setelah setengah detik. Jadi yang tanyakan di sini adalah VT ya, yang mana T-nya sama dengan setengah detik. Nah, adik-adik, untuk gerak parabola, langkah awal adalah selalu memisahkan kecepatan awal ini menjadi komponen-komponennya, yaitu V0 10 meter per sekon. Ini kita pisah menjadi dua ya, biar mudah untuk menganalisanya. V0x dan V0y. Nah, biar cepat ya, Dek ya. V0x itu adalah V0 cos theta. Nah, langsung aja jadinya 10 V0-nya ya dikalikan dengan cos 37 derajat ya. Sudut elevasinya 37 derajat. Untuk V0y berarti 10 sin 37 derajat. Sin 37 itu 0,6, 0,6 kali 10, 6 meter per sekon. Cos 37 itu 0,8 kali 10, 8 meter per sekon. Nah, berarti kita sekarang sudah berhasil untuk memisahkan ya V0 menjadi komponen-komponennya, yaitu yang searah sumbu X8, yang searah sumbu Y6. Nah, kalau adik-adik perhatikan, sebenarnya ini adalah triple Pythagoras ya, Dek ya. 6, 8, 10. Atau 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100 di akar ketemunya 10 meter per sekon. Nah, jadi kesimpulannya, jika diketahui komponen kecepatan searah sumbu X dan komponen kecepatan searah sumbu Y, kita diminta untuk menghitung kecepatan totalnya ya. Boleh dikatakan kecepatan total begitu ya, atau kecepatan gabungannya, itu adalah menggunakan Pythagoras ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah VT ketika T-nya sama dengan setengah detik. Adik-adik, yang namanya gerak parabola itu adalah gabungan dari dua jenis gerak lurus ya. Sumbu X ini adalah gerak lurus beraturan. Tadi juga sudah sempat kita singgung ya. Sementara sumbu Y, jika gerak parabolanya adalah parabola utuh, maka pada sumbu Y itu adalah gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang kita hitung dulu VT yang searah sumbu X. Karena GLB, maka VTX sama dengan V0X ya. Ingat, kalau gerak lurus beraturan, tidak terjadi perubahan kecepatan. Artinya VT yang searah sumbu X ya, Dek ya, akan sama dengan V0 yang searah sumbu X, yaitu sebesar 8 meter per sekon. Bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sementara untuk VTY, kita bisa menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas, yaitu persamaan yang kedua. Mencari VT diketahui T. Masih ingat rumusnya ya? VT itu sama dengan V0 min GT. Nah, ini pada gerak vertikal ke atas. Sementara pada gerak parabola, yang ditanyakan di sini adalah VTY, maka V0 yang kita gunakan adalah V0Y ya. Mudah sekali ya. V0Y-nya tadi sudah kita hitung, besarnya 6 meter per sekon. Tinggal kita masukkan 6 dikurangi 10 dikalikan dengan setengah. 10 kali setengah 5, 6 dikurangi 5, 1 meter per sekon. Nah, adik-adik, di sini kita punya VTX dan VTY. Ya, ini adalah VTX atau VT searah sumbu X ketika T-nya sama dengan setengah detik, dan ini VTY, VT searah sumbu Y ketika T-nya sama dengan setengah detik. Yang ditanyakan itu adalah VT saja. Nah, tadi sudah kita singgung ya, bahwa untuk mencari VT ya, untuk mencari gabungan antara VTX dan VTY ya, kecepatan totalnya, kita akan menggunakan Pythagoras. Jadi di sini VT sama dengan akar VTX kuadrat, dalam hal ini adalah 8 kuadrat, ditambah dengan VTY kuadrat, 1 kuadrat. Bisa dipahami ya, Dek ya? 8 kuadrat itu 64, 1 kuadrat 1, maka VT sama dengan akar 65 meter per sekon. Jadi, kecepatan peluru setelah setengah detik adalah akar 65 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan ya, Dek ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dengan sudut elevasi 53 derajat. Bila G 10 meter per sekon kuadrat, maka koordinat posisi peluru pada detik ke-1 adalah, koordinat posisi peluru itu adalah X, Y ya, Dek ya. Nah, ini berapa, berapa. Nah, seperti biasa, pada gerak parabola, kita pisahkan dulu V0-nya ya. Di sini di soal diketahui V0 60 meter per sekon. Ini kita pisah menjadi dua, yaitu V0X dan
V0Y. V0X itu V0 cos theta. Ya, 60 cos 53 derajat. Sementara V0Y 60 sin 53 derajat. Mirip ya dengan soal sebelumnya. Hanya kalau soal ini kita diminta untuk menghitung koordinat posisi ya. Jika soal sebelumnya kita menghitung kecepatan. Oke, cos 53 itu 0,6 ya Dek ya. 0,6 kali 10 kali 60 itu 36 meter per sekon. Sin 53 itu 0,8. 0,8 kali 60 48 meter per sekon. Nah, seperti biasa kita akan menghitung X dan Y. X itu adalah gerak lurus beraturan ya. Pada gerak lurus beraturan untuk mencari jarak tempuh itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu, yaitu Vx ya, atau V0x juga boleh karena kecepatannya tidak berubah. Nah, Vx sama dengan 36 ya Dek ya. Jadi X sama dengan 36 kali 1 sama dengan 36 meter. Sekarang kita mencari sumbu Y sekarang ya. Koordinat sumbu Y ya, atau ordinatnya. Sumbu Y, benda bergerak vertikal ke atas. Sehingga untuk mencari jarak atau posisi ya, kita gunakan persamaan yang pertama dari gerak vertikal ke atas. Masih ingat ya Dek ya? V0T min setengah GT kuadrat ya. Ingat yang kita hitung sekarang ada di sumbu Y, maka V0 yang kita gunakan itu adalah V0Y. Nah, itu gunanya di awal kita sudah langsung pisah V0 yang sama dengan 60 meter per sekon ini menjadi V0X dan V0Y. Jadi sebenarnya ketika sudah kita pisah seperti ini bisa kita abaikan ya. V0Y sama dengan 48. Berarti 48 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Berarti 48 dikurangi setengah kali 10 itu 5, 5 kali 1 itu 5. 48 dikurangi 5 sama dengan 43 meter. Maka koordinat posisi peluru pada detik ke-1 adalah 36 meter, 43 meter. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi theta 30 derajat. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka komponen kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon adalah, yang ditanyakan di sini komponennya ya Dek ya, bukan kecepatan totalnya. Jadi nanti yang ditanyakan itu adalah berapakah Vtx dan berapakah Vty ya. Mirip dengan soal yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini diketahui kecepatan awalnya 60 meter per sekon. Langsung aja kita pisah menjadi dua ya. Ada V0x dan ada juga V0y. V0x adalah V0 cos theta 60 cos 30 derajat dan 60 sin 30 derajat. Cos 30 setengah akar 3 ya Dek ya. Setengah akar 3 kali 60 berarti 30 akar 3 meter per sekon. Sin 30 setengah, setengah kali 60, 30 meter per sekon. Untuk Vtx, ini besarnya sama dengan V0x karena gerak lurus beraturan ya. Jadi Vtx sama dengan 30 akar 3 meter per sekon. Sementara Vty kita cari dengan menggunakan persamaan yang kedua ya, dari gerak vertikal ke atas. Vty sama dengan V0y ya, ingat ya, karena yang kita cari di sini ada pada sumbu y, maka V0 yang kita gunakan adalah V0y. V0y min GT. Langsung aja V0y-nya sama dengan 30 ya Dek ya. 30 min 10 dikalikan dengan T-nya 2. 30 dikurangi 10 kali 2, 20, berarti 30 dikurangi 20, itu 10 meter per sekon. Maka komponen kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon adalah Vtx-nya 30 akar 3 meter per sekon, sementara Vty-nya 10 meter per sekon. Bisa dipahami ya Dek ya? Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jadi kalau kita gambarkan di sini kita punya sebuah peluru
masanya 20 gram, ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Nah, seperti ini ya. Sehingga kalau digambarkan bentuk lintasannya adalah berupa parabola utuh ya, hingga akhirnya peluru tiba kembali di tanah. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi kinetik peluru pada titik tertinggi adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah energi kinetik peluru. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki karena benda bergerak. Sehingga nanti rumusnya mesti ada kecepatannya ya. Jadi mesti ada variabel kecepatan ya. Adik-adik masih ingat apa rumusnya EK? Ya, EK itu adalah setengah dikalikan massa benda dikalikan kuadrat kecepatan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik peluru saat peluru berada di titik tertinggi. Nah, misalkan ini adalah titik tertinggi yang bisa dicapai oleh peluru. Dalam gerak parabola ini simbolnya adalah Y max. Sehingga berapakah EK di sini? Tentu kita membutuhkan massa dan kecepatan. Untuk massa sudah diketahui di soal, yaitu 20 gram. Jika kita ubah menjadi kilogram, 20 gram itu setara dengan 0,02 kilogram. Nah, sementara berapakah kecepatan peluru di titik tertinggi? Nah, adik-adik tentu sudah paham ya. Jika benda bergerak vertikal ke atas di titik tertinggi, nanti kecepatannya sama dengan 0 ya. Ini kalau benda bergerak vertikal ke atas. Sementara jika benda bergerak parabola, ya seperti soal yang kita kerjakan kali ini, kecepatan benda di titik tertinggi tidak sama dengan 0. Ya, ingat ya, Dek ya. Jadi pada gerak parabola, kecepatan benda di titik tertinggi tidak sama dengan 0. Karena pada gerak parabola kita selalu menganalisa secara terpisah kecepatannya, yaitu di titik tertinggi, maka nanti VT bisa kita uraikan menjadi dua, VTX dan VTY. Ya, memang benar VTY di titik tertinggi sama dengan 0, karena pada gerak parabola di sumbu Y benda bergerak vertikal ke atas sehingga dipenuhi VT sama dengan 0. Akan tetapi di sumbu X VTX tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena VTX di sini sama dengan V0X. Ya, jadi pada sumbu X dari gerak parabola di sini, ini benda bergerak lurus beraturan, artinya kecepatan benda tetap. Sehingga VTX besarnya sama dengan kecepatan awal, yaitu V0X. Ya, jadi di sini 40 meter per sekon bisa kita uraikan menjadi komponen-komponennya ya Dek ya. Ini adalah V0Y, yang mendatar ini adalah V0X. Nah, besarnya VTX itu sama dengan V0X. Karena pada sumbu X, benda bergerak lurus beraturan. Ya, sementara pada VTY itu sama dengan 0 karena benda bergerak vertikal ke atas. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Sehingga besarnya VT nanti sama dengan V0X. Tentu adik-adik masih ingat, V0X itu adalah V0 dikalikan dengan cos theta. Kita masukkan angkanya ya Dek ya. V0-nya itu 40, cos theta berarti cos 60. Cos 60 itu setengah kali 40 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi besarnya VT di titik tertinggi sama dengan V0X sama dengan 20 meter per sekon. Nah, hasil ini tinggal kita masukkan ke persamaan semula, yaitu persamaan energi kinetik. Ya, oke, sekarang kita masukkan angkanya. Energi kinetik sama dengan setengah dikalikan massa peluru, yaitu 0,02 kg. Ini ya Dek ya, dikalikan dengan kuadrat kecepatan. Tadi kecepatan sudah kita hitung, ketemunya sebesar 20 meter per sekon. Jadi ini 20 dikuadratkan atau 20 dikalikan dengan 20. Duanya boleh kita coret. 20 kali 20 400 dikalikan 0,01. Maka besarnya EK di titik tertinggi adalah sebesar 4
Joule. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, lanjut. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak mendatar tempat jatuhnya bom terhadap posisi semula adalah, adik-adik jika soalnya digambar ya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada sebuah pesawat terbang. Pesawatnya bergerak mendatar, katanya dengan kecepatan 200 meter per sekon. Ya. Mendatar itu artinya berimpit dengan sumbu X ya, Dek ya. Lalu dari ketinggian 500 meter sambil bergerak, yaitu dengan kecepatan berapa tadi? 200 meter per sekon, si pesawat ini melepaskan sebuah bom. Maka jika kita lihat dari samping, bentuk lintasan dari bom itu akan berupa setengah parabola seperti ini ya, hingga akhirnya bom jatuh di tanah. Lah yang ditanyakan adalah berapakah jarak mendatar tempat jatuhnya bom ini terhadap posisi semula itu, atau kalau misalnya kita gambar ya dengan warna merah, yang ditanyakan itu adalah panjang X ya. Nah, berapakah panjang X atau berapakah jarak tempat jatuhnya bom diukur terhadap posisi semula? Nah, seperti biasa ya, Dek ya, ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan gerak parabola, kita analisa dulu secara terpisah. Di sini sumbu X selalu mewakili gerak lurus beraturan. Kemudian sumbu Y, karena arah kecepatan awalnya adalah searah dengan sumbu X, maka yang searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Jadi V0Y-nya sama dengan, berapa Dek? V0Y-nya sama dengan 0. Karena V0Y-nya sama dengan 0, maka sumbu Y mewakili gerak jatuh bebas. Ya, ingat ya materi gerak lurus sebelumnya. Baiklah, sekarang kita bisa menghitung berapakah nilai X dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan ya. Jadi walaupun ini gerak parabola, materi sebelumnya masih kita gunakan ya. Jadi X di sini adalah besarnya kecepatan yang searah dengan sumbu X tentunya dikalikan dengan waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan bom hingga akhirnya jatuh di tanah. Bisa dipahami ya. Vx sama dengan 200. Nah, untuk mencari T, di sini kita bisa menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Diketahui tinggi pesawat 500 meter, ya, sehingga H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita akan mencari T di sini. Hanya adik-adik masukkan 500 setengah kali G itu 5, dikalikan dengan T kuadrat ya, Dek ya. 5 dengan 5 dicoret, T kuadrat sama dengan 100, maka T sama dengan akar 110 sekon. Jadi andai kata nanti di soal juga ditanyakan butuh berapa lama bom mencapai tanah, maka jawabannya adalah 10 sekon. Ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah bukan waktu melainkan jarak, ya berarti nilai ini tinggal kita masukkan ke persamaan jarak. Jadi 200 kali 10. 200 kali 10 itu sama dengan 2000 meter. Dengan kata lain, jarak mendatar antara tempat jatuhnya bom terhadap posisi semula adalah 2000 meter. Bisa dipahami ya, Dek ya? Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membahas beberapa soal ya, sekitar 10 soal berkaitan dengan gerak parabola. Bagi adik-adik yang merasa bermanfaat menonton video ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa klik like dan share ke teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat.